Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah, pada kesempatan ini sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kemampuan untuk berpikir, masih diberikan kesempatan untuk belajar, untuk melihat bagaimana kehidupan di sekitar kita, bagaimana kehidupan di dalam diri kita. Baik, tidak terasa ini kita sudah akan melakukan pembahasan untuk selanjutnya, yaitu pada part kedua, pada bagian kedua, di mana kita kemarin membicarakan atau membahas tentang persepsi. Ya, terakhir itu tentang persepsi, di mana yang namanya persepsi itu akan mempengaruhi pola pikir, mempengaruhi emosi dan tindakan kita. Nah, sebetulnya tentang persepsi itu sendiri terbentuk dari pengalaman, ya, pengalaman. Persepsi terbentuk dari pengalaman, atau persepsi itu mempunyai pengaruh dari pengalaman. Pengalaman-pengalaman hidup dari sejak kita lahir sampai saat ini akan sangat berpengaruh bagaimana kita mempersepsikan sesuatu yang kita hadapi pada saat ini. Selain pengalaman, juga di sana dipengaruhi juga oleh keyakinan. Nah, dalam hal ini berkaitan dengan keyakinan banyak sekali, karena keyakinan itu, biarpun orang itu beragama, kadangkala keyakinan itu apakah perlu kita klarifikasi kembali sejauh mana posisi ataupun pengaruh keyakinan itu mempengaruhi persepsi dia. Nah, sehingga di sini jelas bahwa yang namanya persepsi itu sudah terbentuk sangat-sangat lama, sejak kita lahir, sejak kita mampu membuat suatu penilaian terhadap suatu kejadian, ditambah lagi dengan suatu keyakinan. Nah, jadi kenapa dalam kesempatan ini saya membahas ataupun mengunggah tentang permasalahan kehidupan dan keyakinan kaitannya dengan nama channel kita ini, yaitu Cakra Baskara. Karena memang antara kehidupan dan keyakinan itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Kedua-duanya mempengaruhi emosi ataupun perilaku kita. Nah, jadi di sini dari apa yang kita lihat, berdasarkan pengalaman dan keyakinan kita, atau berdasarkan persepsi yang sudah kita miliki, kita pada saat melihat suatu permasalahan, pada saat melihat suatu kejadian, akan memberikan suatu pemaknaan. Nah, pemaknaan ini yang nantinya akan memunculkan suatu emosi. Emosi ini ada beberapa, tergantung dari kejadian dan pemaknaan yang dilakukan. Sementara pemaknaan ini sendiri tergantung dari pengalaman hidup dan keyakinan dia. Sehingga pada saat seorang individu menghadapi suatu permasalahan ataupun menghadapi suatu kejadian, pemaknaan yang mungkin akan dia lakukan adalah ada 3. Apakah pemaknaan ini nanti akan menghasilkan emosi yang positif, sehingga dia akan menjadi lebih bersemangat, bahagia, atau justru dari kejadian ini akan memberikan pemaknaan yang berefek pada emosi negatif, sedih, dan lain-lain, marah, kecewa. Atau satu lagi, netral, menghasilkan emosi yang netral. Ya, tidak ada pengaruh.
tidak membuat dia positif ataupun negatif. Nah, pemaknaan terhadap suatu kejadian inilah yang nantinya mempengaruhi emosi, apakah itu negatif, positif ataupun netral, ini akan mewarnai ataupun mendikte respon ataupun pada pikiran kita, respon pada pikiran kita, respon pada tindakan kita, dan respon pada perasaan. Inilah yang nanti akhirnya akan terbentuk orang itu kok seperti sedih. Ada apa kok dia sedih? Itu biasanya selalu muncul pertanyaan-pertanyaan itu. Karena memang satu respon emosi, respon ucapan, respon tindakan, itu dihasilkan dari suatu pemaknaan terhadap suatu kejadian. Ini adalah merupakan suatu warna di dalam kehidupan yang sudah sangat-sangat lazim terjadi. Nah, apakah setiap permasalahan ataupun setiap kejadian, setiap pemaknaan terhadap suatu kejadian ini akan menimbulkan suatu masalah? Ya tentunya tidak semuanya. Sangat tergantung sekali. Apabila semuanya menimbulkan masalah, wah, berapa banyak masalah yang akan kita alami karena kita selalu menghadapi suatu kejadian. Kita bisa lihat, misalnya nih, di jalan sedang naik motor, tiba-tiba ada yang nyalip secara kasar atau kita terkejut. Nah, ini adalah suatu kejadian contoh. Apakah kita akan marah-marah, langsung kejar orang itu, ajak berkelahi, atau biarinlah, mungkin dia sedang kebelet mau ke WC. Misalnya, ini adalah suatu respon. Nah, jadi di sini kembali lagi bahwa suatu kejadian itu belum tentu menjadikan sebuah permasalahan dalam diri. Nah, terus apa yang menentukan itu bakal menjadi masalah ataupun bukan? Nah, di sini ada beberapa hal yang nanti akan kita bahas. Dan ini juga menjadi suatu dasar di dalam mencari suatu penyelesaian terhadap suatu permasalahan yang kita alami. Baik. Jadi di sini apabila kita ibaratkan sebuah bangunan, permasalahan ini nantinya itu ada 5 pilar minimal ataupun 5 pilar utama. Apabila kelima pilar ini cukup kuat, maka bangunan ini akan menjadi sangat kokoh, atau masalah itu akan sangat kokoh dan sulit untuk dilakukan perubahan. Namun apabila salah satu saja dari kelima pilar itu hilang, maka bangunan permasalahan itu akan lebih lentur untuk dirubah. Nah, apakah yang kita maksud dengan pilar-pilar tersebut? Yang pertama, apabila masalah itu mempunyai emosi yang intens, intensitas permasalahan yang kita hadapi itu sangat-sangat berpengaruh pada emosi. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kejadian yang kita hadapi itu mempunyai makna yang sangat besar, atau dalam artian pilar yang kedua adalah kaitannya dengan makna kejadian. Bagaimana? Apakah kejadian ini sangat bermakna pada kehidupan individu? Yang ketiga adalah kaitannya dengan biokimia yang ada di dalam tubuh. Tentu ini kan sangat sulit untuk kita lihat ya. Misalnya, contoh yang seperti apa? Ya misalnya ada seorang wanita yang sedang menstruasi, itu cenderung untuk lebih sensitif emosinya. Nah, itu contoh.
Kemudian pilar yang keempat apa? Pilar yang keempat ini adalah apabila permasalahan yang kita hadapi ini menyebabkan kita merasa terperangkap. Artinya terperangkap bagaimana? Ya kita sudah nggak bisa kemana-mana. Seolah-olah berada di dalam ruangan permasalahan yang tidak ada pintunya. Kita meyakini bahwa tidak ada pintu. Nah ini terperangkap. Dan pilar yang terakhir adalah apabila permasalahan yang kita hadapi ini membuat individu itu menjadi tidak berdaya. Nah ini adalah pilar-pilar bangunan permasalahan yang harus dihilangkan ataupun dirubah atau dihilangkan, dirobohkan agar apa? Agar bangunan permasalahan itu bisa kita rubah atau lebih fleksibel untuk dirubah. Nah, jadi kaitannya di sini sangat jelas sekali kaitannya antara persepsi ataupun pengalaman-pengalaman hidup yang dulu kita pernah alami sampai saat ini dan sampai permasalahan yang sedang kita hadapi ini. Sehingga kadang-kala orang itu merasa saya itu kok sedih terus ataupun kecewa terus atau depresi, tapi nggak tahu apa yang menyebabkan saya itu depresi. Nah itu sangat-sangat wajar dialami. Nah sehingga di sini betapa pentingnya kita itu menyadari apakah saya itu mempunyai permasalahan atau tidak. Baik, pada kesempatan ini boleh saya simpulkan bahwa peran persepsi itu sangat penting terhadap kejadian ataupun terhadap permasalahan yang mempengaruhi emosi kita. Nah, jadi kawan-kawan ataupun saudara-saudara semua yang pada saat ini mempunyai permasalahan seperti marah, kecewa, stres ataupun cemas yang berkepanjangan, coba kita sekarang mulai untuk melihat kelima pilar tadi ataupun melihat bagaimana persepsi kita terhadap kehidupan ini. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan mengkhususkan terhadap masing-masing pilar yang ada tadi, sehingga memungkinkan kita nanti akan bisa merubah ataupun merobohkan satu pilar sehingga bangunan permasalahan yang sangat besar itu bisa lebih fleksibel dan dirubah bentuknya. Apabila menghilangkan jelas tidak mungkin, karena yang namanya permasalahan itu selalu akan dihadapi selama manusia itu masih hidup. Yang bisa dilakukan adalah merubah, memfleksibelkan bentuk permasalahan sehingga nanti akan muncul bentuk yang lain. Baik, untuk pertemuan selanjutnya di sini kita akan mencoba untuk membawa satu permasalahan, ataupun mungkin barangkali kawan-kawan saudara semua ada yang mengikuti dari masing-masing bagian dari tayangan ini. Yuk kita sama-sama melihat kembali apakah masalah yang sedang kita hadapi. Nah nanti kita sama-sama seolah-olah kita itu ada bawang yang kita coba sisir satu persatu. Baik, selamat mencoba, salam sejahtera, dan Assalamualaikum warahmatullahi